Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purworejo, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching dalam supervisi akademik. Bersama kami dari kelompok 4, ada Bu Katarnia Aprilianti dari SD Negeri Pios Kutoarjo, Pak Zaini Rahman Sazali, SDN Pelausan Bruno, dan saya Nurul Afifah, SDN Negeri Ngowong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Selamat siang Bu Yanti. Selamat siang Bu Afifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan Bu, baik. Hanya sedikit tegang karena tugas baru ini Bu Afifah. Baik Bu Yanti. Siang ini kita akan menjalani sesi coaching dengan menggunakan alur Tirta ya Bu. Pada sesi coaching ini akan fokus pada tantangan yang dihadapi Bu Yanti di sekolah. Saya juga mengerti Bu, tugas baru pasti selalu menantang. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam sesi, bolehkah saya tahu apa tujuan utama Bu Yanti dalam coaching ini? Baik Bu Ifah, saya ingin mengangkat tentang membangun budaya positif di sekolah pada sesi coaching kali ini Bu Afifah. Oke, baik, saya paham Bu Yanti. Kita akan mencoba bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut ya. Saya ingin bertanya bagaimana Bu Yanti mendefinisikan budaya positif di sekolah dan mengapa itu penting bagi Bu Yanti? Baik Bu Afifah, menurut saya budaya positif di sekolah membuat suasana yang ideal, inklusif, dan memotivasi bagi seluruh warga sekolah. Ini menciptakan lingkungan di mana siswa, guru, dan staf merasa aman, dihargai, dan termotivasi untuk berkembang Bu Ifah. Ini penting menurut saya karena ini sangat mempengaruhi kesejahteraan mental, motivasi belajar, dan kolaborasi antar anggota sekolah. Begitu Bu Ifah. Baik Bu Yanti, sangat luar biasa gagasan yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian pertanyaan saya Bu, bagaimana Bu Yanti melihat hubungan antara budaya positif dan pencapaian akademik? Baik Bu Ifah, menurut saya budaya positif dapat menciptakan kondisi yang mendukung pembelajaran Bu. Siswa yang merasa nyaman dan didukung cenderung akan lebih fokus, termotivasi, dan memungkinkan untuk mencapai potensi akademik mereka secara penuh. Begitu Bu. Wah, baik Bu Yanti, sungguh gagasan yang memotivasi saya Bu. Kemudian menurut Bu Yanti, apa tantangan utama yang Bu Yanti lihat dalam membangun budaya positif di sekolah? Dan bagaimana cara Bu Yanti mengidentifikasinya? Baik Bu Ifah, bagi saya tantangan utamanya adalah sering terjadi konflik interpersonal Bu. Kurangnya komunikasi keterbukaan, kemudian kurangnya partisipasi dari anggota sekolah, dan selama ini saya sudah mencoba mengidentifikasinya melalui mengobservasi, kemudian saya melakukan wawancara dan meminta umpan balik dari siswa, kemudian staf, guru, dan serta orang tua. Begitu Bu Ifah. Sungguh baik ya Bu yang sudah dicoba oleh Bu Yanti. Kemudian apakah Bu Yanti bisa memberikan contoh yang spesifik dari situasi di mana budaya positif itu mempengaruhi kesejahteraan siswa, guru, dan staf? Baik Bu Ifah, saya sedikit bercerita untuk mencontohkan Bu. Begini Bu misalkan terjadi kejadian intimidasi di sekolah antara siswa dengan siswa. Maka keadaan itu akan menciptakan lingkungan yang tidak aman Bu. Nah, keadaan yang tidak aman ini pasti nantinya akan merugikan kesejahteraan siswa, kesejahteraan mental. Kemudian selain itu, guru serta staf yang merasa tidak dihargai pasti nanti akan kehilangan motivasi dan kinerja mereka nantinya juga bisa menurun. Begitu menurut saya Bu. Oke, jawaban yang sangat baik Bu Yanti. Kemudian menurut Bu Yanti, bagaimana cara Bu Yanti merencanakan untuk mengatasi tantangan tersebut dan membangun budaya positif
Baik Bu Ifah, ini memang sedikit rumit ya Bu, tetapi saya akan mencoba untuk merencanakannya. Begini, saya berencana untuk membuat pelatihan komunikasi, kemudian mencoba untuk membuat tim, dan mengimplementasikan program konseling. Nah, saya juga akan membuat forum partisipasi di mana melibatkan semua anggota sekolah dalam pengambilan keputusan. Begitu Bu Afifah. Gagasan yang sangat baik, Bu Yanti. Lalu, apa langkah konkretnya yang dapat diambil oleh guru dan staf untuk mendukung inisiatif ini? Baik Bu, tanggung jawab ini saya tidak akan bekerja sendiri Bu. Jadi tanggung jawab ini akan dibagi antar tim pengelola sekolah. Di situ nanti akan terlibat guru, staf, dan warga sekolah. Kemudian mereka yang di dalamnya juga ada saya akan bekerja sama dan memonitor kemajuan. Kemudian menyusun evaluasi berkala. Dan saya juga pastinya akan melibatkan komite yang mewakili semua pihak terkait. Begitu Bu Iva. Luar biasa sekali sudah itu Bu Yanti. Kemudian bagaimana Bu Yanti berencana untuk mengukur keberhasilan inisiatif ini? Dan apa yang akan Bu Yanti lakukan jika ada hambatan? Menurut saya, keberhasilan akan diukur melalui peningkatan partisipasi, Bu. Peningkatan kesejahteraan siswa, guru, dan staf. Kemudian, jelas terjadi penurunan insiden negatif, Bu. Jika ada hambatan, saya akan memperbarui rencana aksi dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama-sama. Begitu, Bu Iva. Jawaban Ibu itu sudah sangat tersusun rapi dan sangat baik, Bu. Alur pada coaching sesi ini sudah terlaksana dengan baik dan hasilnya sangat detail. Saya akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi Ibu dalam proses ini. Jangan ragu untuk berkomunikasi jika ada hal yang dirasa itu perlu didiskusikan kembali. Baik, terima kasih Ibu atas partisipasi dan kontribusi Bu Yanti dalam sesi coaching ini. Dengan tujuan yang jelas, identifikasi masalah yang akurat, rencana aksi yang terukur, dan tanggung jawab yang ditetapkan. Kita dapat bersama-sama membangun budaya positif di sekolah Ibu. Saya yakin dengan pembicaraan kita ini, Bu Yanti bisa mencapai tujuan yang sudah diimpikan tadi. Baik, terima kasih juga Bu Iva sudah membimbing saya, sehingga saya menuju pada tujuan saya dalam pembicaraan sesi coaching ini. Saya juga harapannya ke depan Bu Afifah akan selalu mendampingi saya. Begitu Ibu. Iya Bu. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya Bu. Ya, terima kasih Bu Afifah. Sama-sama Bu. Selamat siang Bu Yanti. Selamat siang Bu Iva. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan Bu, ya dengan kesibukan kita seperti ini ya Bu ya. Bagaimana kabar Bu Iva? Alhamdulillah baik Bu. Oke Bu Yanti, nanti Bu Yanti kan akan melakukan proses coaching dengan Pak Rahman ya. Benar Bu. Oke, sebelum praktek coaching, boleh saya bertanya-tanya terlebih dahulu Bu? Silahkan Ibu. Nanti ketika praktek coaching, Bu, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada praktek coaching menurut Bu Yanti? Baik Bu, untuk rubrik penilaiannya, nanti saya akan menggunakan indikator tahap tirta Bu, yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh iya. Kemudian nanti kompetensi coaching yang mana yang akan Bu Yanti kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot Bu Iva, pertanyaan yang bersifat terbuka, sehingga bisa menggali lebih dalam mengenai coaching seperti apa. Begitu, Bu. Kemudian di bagian mana Bu Yanti ingin saya fokuskan dalam pengamatan saya nanti? Saya ingin Bu Afifah mengamati saya pada saat saya berusaha untuk menggali lebih dalam menggunakan pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan kepada Koji. Begitu Bu Afifah. Baik Bu. Kemudian bagaimana menurut Ibu penilaian terhadap kemampuan Bu Yanti dalam aspek tersebut? Saya rasa masih ada ruang untuk peningkatan Bu Ifah.
Saya ingin dapat lebih efektif dalam menggali informasi dari Koci. Begitu Bu Iva. Oke, luar biasa keinginan Bu Yanti itu ya. Selanjutnya apa harapan Bu Yanti setelah sesi pengamatan ini? Harapan saya mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan dapat merencanakan tindakan perbaikan ke depannya Bu Iva. Oke, silahkan untuk menjalankan coaching terlebih dahulu dengan Pak Rahman ya Bu, dan saya akan mengamati. Baik Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Selamat siang Pak Rahman, saya senang bisa bertemu Pak Rahman hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang juga Bu Yanti, saya baik, terima kasih. Baik, puji Tuhan Pak Rahman. Siang ini kita akan menjalani sesi coaching dengan menggunakan alur Tirta. Kemarin kita juga sudah mempelajari ya Pak alur Tirta. Pada sesi coaching ini kita akan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh Pak Rahman di sekolah. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam sesi, bolehkah saya tahu Pak, tujuan utama Pak Rahman dalam sesi coaching ini? Baik Bu, tujuan saya adalah meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan pelajar dan di sekolah kami. Baik Pak Rahman, kemudian mengapa Pak Rahman merasa bahwa tujuan ini penting untuk diangkat pada sesi coaching ini? Saya percaya Bu Yanti bahwa pemahaman yang baik tentang Pancasila dan membentuk karakter pelajar dan membantu mereka menjadi warga negara yang baik. Wah, sangat luar biasa gagasan Pak Rahman. Baik, selanjutnya Pak, mari kita identifikasi masalah atau hambatan yang mungkin Pak Rahman hadapi dalam mencapai tujuan ini. Apa yang menurut Pak Rahman menjadi tantangan utama dalam menerapkan hal tersebut, Pak? Baik Bu Yanti, saat ini saya merasa ada ketidakpahaman dan kurangnya minat dari sebagian pelajar terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Oh, baik Pak Rahman, saya paham dengan kondisi tersebut. Namun, bagaimana cara Pak Rahman mengetahui adanya ketidakpahaman tersebut, Pak? Begini Bu Yanti, saya mendengar beberapa siswa berbicara mengenai kurangnya pemahaman mereka tentang Pancasila dan dalam diskusi kelas mereka. Oh, begitu. Baik Pak Rahman. Sekarang, mari kita fokus pada rencana aksi yang akan Pak Rahman tindak lanjuti. Pertanyaan saya begini Pak, bagaimana Pak Rahman berencana untuk mengatasi ketidakpahaman dan kurangnya minat anak tersebut Pak? Jadi begini Bu Yanti, saya berencana untuk mengadakan workshop dan kegiatan interaktif yang melibatkan siswa secara langsung dalam memahami nilai-nilai Pancasila. Wah, bagus Pak Rahman. Kemudian, bagaimana cara Pak Rahman untuk menentukan materi atau metode yang tepat untuk workshop ini? Saya akan melakukan pencarian mendalam mengenai cara mengajar yang inovatif dan relevan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Baik Pak Rahman, ini alur yang terakhir Pak Rahman pada sesi coaching kita ini. Mari kita bicarakan tentang tanggung jawab Pak Rahman dalam penerapan rencana ini. Pertanyaan saya begini, bagaimana Pak Rahman akan memastikan bahwa rencana aksi Pak Rahman berhasil dilaksanakan? Saya akan menjadi pemimpin dalam melaksanakan setiap langkah dari workshop. Saya juga akan membuat tim kecil yang dapat membantu dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan partisipasi. Wah, sangat luar biasa ini gagasan Pak Rahman. Kemudian Pak, bagaimana Pak Rahman akan mengukur keberhasilan penerapan rencana ini Pak? Saya akan menggunakan indikator seperti peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan Pancasila dan juga melihat perubahan dari sikap mereka. Baik Pak, kemudian apa yang akan Pak Rahman lakukan jika menghadapi hambatan atau perubahan dalam rencana aksi? Pada saat pelaksanaan saya akan tetap fleksibel Bu Yanti.
Siap. dan siap untuk menyesuaikan rencana jika diperlukan. Saya juga akan meminta masukan dari siswa dan rekan guru untuk meningkatkan efektivitas dari penerapan gagasan saya ini. Ya, Pak. Bagi saya ini gagasan yang sangat luar biasa loh, Pak Rahman. Terima kasih atas telah berbagi rencana Pak Rahman kepada saya. Saya yakin penerapan ini akan membawa dampak yang positif, Pak. Apakah ada hal yang lain yang ingin Pak Rahman diskusikan atau tanyakan lagi? Baik, Bu. Saya rasa tidak ada yang kurang dari Saya rasa tidak ada yang kurang. Sudah cukup, Bu Yanti. Terima kasih atas bimbingannya. Sama-sama Pak Rahman. Semoga penerapan rencana ini sukses. Amin. Dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika Pak Rahman membutuhkan dukungan tambahan. Selamat bekerja. Sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Terima kasih Pak Rahman. Sama-sama, Bu Yanti. Baik Ibu, luar biasa tadi praktek coaching dari Bu Yanti dengan Pak Rahman ya. Dari praktek coaching tadi, bagaimana menurut Bu Yanti terkait performa dalam kompetensi tadi? Saya merasa cukup baik Bu Ifah, namun tentu pasti masih ada hal yang bisa untuk diperbaiki. Begitu Bu Ifah. Oke, apa yang membuat Bu Yanti menilai demikian? Saya memang sudah berhasil mendengarkan coaching, tetapi saya merasa belum bisa mengaitkan antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lainnya, begitu Bu Ifah. Oh ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Tentu saja boleh Bu Ifah, silahkan Bu Ifah. Oke, saya mengamati tadi pada saat proses coaching dari Bu Yanti dengan Pak Rahman tadi, Bu Yanti itu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu bisa menggali lebih dalam mengenai informasi dari coach yaitu Pak Rahman. Begitu Ibu. Saya sangat senang sekali loh Bu Ifah. Namun pasti tentunya masih ada ruang untuk perbaikan kan Bu? Iya, saya juga melihat hal-hal yang bisa dikembangkan Bu. Misalnya saat Pak Rahman tadi menceritakan tentang yang dialaminya, kemudian Bu Yanti mengaitkan pertanyaan satu dengan yang lain, juga itu sudah bagus Bu. Pak Rahman juga bisa menjawab secara jelas, kemudian bahkan sampai menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rahman begitu Bu. Saya setuju Bu dengan yang sudah Ibu sampaikan, dan saya ingin tahu lebih lanjut bagaimana saya bisa meningkatkan kompetensi saya di bidang itu. Oke, dari diskusi kita ini Bu, apakah Bu Yanti sudah memiliki gambaran menurut Ibu itu bagaimana cara meningkatkan performa di kompetensi yang Bu Yanti harapkan ini? Bu Ifah, saya berencana untuk lebih berpikir mendalam untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya ke depannya. Bagus sekali Bu Yanti. Semua ini akan kita catatkan dalam buku jurnal supervisi akademik ya. Sebagai penutup, apa yang Bu Yanti dapatkan dari proses ini? Saya merasa lebih yakin dalam mengevaluasi diri dan menyusun rencana pengembangan pribadi ke depan, Bu. Terima kasih atas bimbingannya, Bu Ifah. Oke, Bu. Sama-sama, Bu Yanti. Saya yakin kita akan melihat perkembangan yang baik, Bu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya ya, Bu. Siap, Ibu. Tentu saja saya akan menghubungi Ibu di kedepannya. Oke. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya, Bu.